Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, para hadirin, khususnya yang saya hormati Presiden LSM Lira Bapak Yusuf Rijal, Sekretaris Jenderal LSM Lira Bapak Adam Irham, dan Gubernur LSM Lira Jawa Barat Bapak Asep Komarudin, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat menghadiri acara diskusi nasional peringatan 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Acara ini sangat penting dan memiliki momentum yang sangat tepat di tengah situasi yang memang harus kita kawal upaya kita untuk melakukan pemberantasan korupsi agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka bisa mendorong bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan demokratis. Sebagaimana kita tahu bahwa 1 tahun sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memimpin Indonesia, dan tentu dengan berbagai capaian-capaian yang telah dihasilkan dari kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo telah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai program-program yang positif telah mendorong bagi pertumbuhan ekonomi, dan alhamdulillah selama pemerintahan Presiden Prabowo 1 tahun ini banyak program-program prioritas Bapak Presiden seperti makan bergizi gratis, kemudian cek kesehatan, kemudian sekolah rakyat, sekolah Garuda, koperasi merah putih, dan berbagai kebijakan-kebijakan bagi menjaga stabilitas ekonomi negara kita dengan posisi yang sangat positif, di mana Indonesia alhamdulillah selama 1 tahun ini dapat mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi kita menjadi di atas 5% dan merupakan angka yang tertinggi di antara negara-negara terutama G20. Karena itu tentu apa yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo harus kita dukung, harus kita kawal dari kebijakan-kebijakannya tersebut. Termasuk juga dalam hal pemberantasan korupsi. Komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk mendorong agar pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih tentu tidak diragukan lagi oleh kita semua. Berbagai upaya untuk melakukan reformasi terhadap tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh Bapak Presiden. Salah satunya misalnya program efisiensi dari belanja pemerintah. Kebijakan ini tentu merupakan kebijakan yang sangat positif untuk mengurangi pemborosan pada belanja pemerintah yang dinilai memang tidak memiliki ketepatan di dalam penggunaan anggaran tersebut. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden dengan program efisiensi ini justru tidak mengurangi produktivitas pemerintahan dalam membangun bangsa yang kita cintai ini. Karena itu tentu kewajiban kita sebagai warga negara adalah memastikan agar
program-program seperti efisiensi di dalam belanja pemerintahan ini dapat mendorong bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, transparan, dan akuntabel. Selain itu, tentu kita juga harus memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan bagaimana menegakkan etika di dalam pemerintahan itu ditujukan dengan mendorong agar para penegak hukum betul-betul bisa melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tentu ada banyak dari kebijakan Bapak Presiden yang dinilai merugikan pihak-pihak yang selama ini oleh Bapak Presiden disebut dengan serakanomik. Nah, kebijakan tersebut dalam rangka bagaimana agar kekayaan alam kita yang melimpah ini dapat dikelola sebaik-baiknya agar dapat menciptakan keadilan sosial dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu Bapak Presiden selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa kita ini harus bisa mencegah larinya kekayaan alam Indonesia ke luar negeri. Itu artinya adalah bahwa semua kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dengan dasar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar di dalam bagaimana peran pemerintah dan negara melakukan distribusi terhadap pengelolaan kekayaan negara. Kita harapkan tentu dengan kebijakan tersebut tidak ada lagi kekayaan bangsa Indonesia yang ke luar negeri tanpa merugikan bagi penerimaan negara kita. Selain itu, Bapak Presiden juga selalu menekankan kepada seluruh pemerintah daerah agar kita dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Karena pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efisien, dan berbagai pendekatan di dalam proses regulasi yang bisa mendukung bagi pemerintahan yang bersih, terutama di daerah, sesuatu yang selalu didorong oleh Bapak Presiden. Karena harus diakui oleh kita, pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya iklim ekonomi yang kondusif. Sehingga dengan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, maka akan dapat mendorong dan mengundang adanya investasi di setiap daerah. Selagi daerah tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap pemerintahan yang bersih, maka rasa-rasanya akan sulit bagi kita untuk dapat mewujudkan iklim ekonomi yang sehat bagi penciptaan lapangan kerja misalnya. Karena tentu ekonomi yang baik, salah satu pendorongnya adalah investasi. Nah, salah satu catatan penting dari kondisi yang dihadapi di berbagai daerah saat ini adalah masih tingginya apa yang dikenal dengan istilah ICOR. ICOR adalah salah satu parameter untuk bisa melihat sejauh mana situasi dari kepercayaan investasi yang diberikan kepada satu daerah tertentu. ICOR kita dibandingkan dengan negara-negara, terutama negara ASEAN, kita masih di bawah.
Dan karena itu saya kira penting sekali kita untuk mendorong supaya ICOR di daerah juga bisa kita kawal agar betul-betul bisa dapat kita turunkan. Salah satu di antara parameter untuk bisa mengukur ICOR itu adalah pertama tentu birokrasi yang efisien, yang kedua juga korupsi. Selagi proses investasi yang dilakukan di daerah tersebut berbiaya tinggi, maka rasa-rasanya sulit bagi daerah tersebut untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang dapat menarik investasi. Karena itu tentu juga saya berharap kepada seluruh masyarakat ya, melalui LSM Lira kita kawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan daerah agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mendorong bagi berbagai kebijakan yang pemerintahan yang bersih tersebut, saya kira telah menunjukkan hasil yang sangat terlihat positif. Bapak Presiden juga ketika beliau dilantik menjadi presiden, waktu itu kami masih menjadi anggota MPR RI, beliau mengatakan bahwa para pemimpin, terutama pemimpin di tingkat pusat maupun pemerintah daerah, harus menjadi pemerintahan yang bersih. Beliau mengatakan bahwa ikan busuk dari kepalanya. Itu artinya apa? Artinya kalau ya, para pemimpin daerah, pemimpin nasional ya, tidak menunjukkan keteladanan dalam bekerja melayani rakyat, maka agak sulit rasanya untuk dapat menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami di Lemhanas ya, yang merupakan sekolah pendidikan bagi pimpinan nasional maupun calon pimpinan nasional, juga menegaskan tentang pentingnya integritas ya, pentingnya integritas ya dalam kepemimpinan itu. Ya, kami menekankan agar kita tidak bisa menjadi negara maju kalau negara kita masih diliputi oleh persoalan yang sangat fundamental, yaitu keteladanan yang tidak menunjukkan sikap anti korupsi. Karena itu saya berharap dari kegiatan diskusi nasional yang dilaksanakan oleh LSM Lira ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis, dan tentu melalui LSM Lira kita harapkan, kita kawal, kita dorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi. Kita berikan dukungan moral kepada Bapak Presiden supaya apa yang diinginkan oleh beliau untuk mewujudkan Astacita dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan acara diskusi nasional peringatan 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.